Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dengan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kajian Islam tematik pagi hari ini adalah pelajaran dari kehancuran kaum Saba. Ya, ini temanya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kehancuran kaum Saba. Sebagai landasan untuk membahas tema ini, kita akan merujuk kepada surah Saba ayat 15 sampai 17. Di mana surat Saba ini adalah surat yang ke-34. Jumlah ayatnya 54 dan termasuk surah Makkiyah. Surat yang turun di kota Makkah. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور لقد كان لسبأ, dan sungguh ada bagi kaum Saba fi maskanihim, ya, di tempat tinggal mereka, ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani, berupa dua taman ataupun kebun. Ayyamini wa shimal, yang ada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Kulu min rizqi rabbikum, maka makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Tuhanmu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun thayyibatun, negeri kalian adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna 'alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka sailal 'arimi, banjir yang sangat besar. Wa baddalnahum bi jannataihim, dan kami ganti kedua kebun mereka, jannataini zawatai ukulin khamtin, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit, wa aslin, dan pohon asal,
wa syai'im min sidril qalil, dan sedikit daripada pohon bidara. Dzalika jazainahum, yang demikian itulah kami balas mereka dengan mengadab mereka, bima kafaru, disebabkan oleh kekafiran mereka. Wa hal nujazi ilal kafur, dan kami tidak akan membalas ilal kafur, kecuali orang-orang yang sangat kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kurang lebih gambar puing-puing daripada kerajaan Sabak yang sudah hancur. Dari ini menunjukkan bahwa kerajaan Sabak dulunya adalah kerajaan yang hebat, kerajaan yang luar biasa. Dan ini adalah pohon asal, ya, yang dalam bahasa ilmiahnya adalah pohon tamarik. Jadi semacam pohon cemara. Dan ini adalah pohon sidr atau bidara yang sudah besar. Kita mungkin lihat bidara kecil ya, yang biasa ditanam di depan rumah itu, ini sudah besar ini. Jadi ini asal, dan ini adalah sidr ataupun pohon bidara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pendahuluan, di dalam surat Saba, sebelum menceritakan tentang kaum Saba, Allah menyebutkan pertama adalah nikmat yang diberikan kepada keluarganya Nabi Dawud alaihissalam. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada keluarganya Nabi Dawud. Di antaranya kepada Nabi Dawud, Allah berikan kemampuan untuk melunakkan besi, untuk dibuat menjadi baju besi untuk perang itu. Ya. Dan juga Allah anugerahkan kepadanya suara yang merdu. Ya. Terkait dengan suara yang merdu daripada keluarga Nabi Dawud ini, Rasulullah memuji kemerduan daripada keluarganya Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nabi mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberi mazamir. Mazamir itu artinya seruling, berarti suara yang indah, seperti yang telah Allah anugerahkan kepada keluarganya Dawud. Jadi Rasulullah itu bisa mengenali rumahnya Al-Asy'ariyun justru malah di malam hari. Karena kalau malam hari mereka akan baca Al-Quran dengan suara yang merdu, yang bagus, yang membedakan dengan keluarga yang lainnya. Meskipun pada siang hari Nabi tidak mengenali rumah mereka. Jadi Nabi bisa mengenali ini rumahnya Asy'ariyun, keluarganya Asy'ari, justru di malam hari. Ya. Karena kalau malam hari dari rumah mereka akan terdengar bacaan Al-Quran. Dan Nabi mengenal, oh ini rumahnya Asy'ariyun. Meskipun pagi hari Nabi tidak kenal rumah siapa itu. Ya. Kemudian kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan anugerah berupa kemampuannya untuk menundukkan angin, untuk menundukkan jin, juga bisa berbicara dengan hewan. Jadi itulah diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada keluarganya Dawud. Oleh karena itulah maka Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra. Allah perintahkan kepada keluarga Nabi Dawud untuk banyak bersyukur karena Allah telah banyak anugerahkan nikmat kepada mereka. Kemudian Allah mengingatkan kenyataan yang ada adalah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Jadi kebanyakan orang adalah kufur nikmat. Dan itu yang menyatakan Allah sendiri. Allah mengatakan hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Makanya
Suatu hari Umar bin Khattab mendapati ada seseorang di masjid berdoa dengan doa yang tidak seperti biasanya. Dalam doanya dia mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Ini kan aneh. Biasanya orang minta dimasukkan dalam golongan yang besar, dalam partai yang besar biar dapat jatah kursi misalnya. Kan begitu. Umumnya orang minta dimasukkan dalam golongan yang besar. Tapi orang ini minta dimasukkan ke dalam golongan yang kecil. Setelah ditanyakan apa maksudnya, maka dia baca ayat tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan sedikit yang pandai bersyukur kepadamu, karena kebanyakan manusia adalah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dari anak keturunannya Saba. Apa itu Saba? Saba adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Ya. Nama lengkapnya pendiri daripada kabilah ini adalah Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qatadah, itu namanya. Jadi itu pendiri kabilah Saba itu. Namanya Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qatadah. Tempat tinggal mereka berada di sebuah daerah yang disebut dengan Ma'rib. Dan itu nanti akan menjadi nama ibu kotanya. Sekaligus menjadi nama bendungan mereka yang super raksasa. Ya, mereka punya bendungan yang super raksasa yang menjadikan tanahnya subur karena tidak pernah kekeringan. Karena berkat bendungan yang luar biasa yang juga mereka beri nama dengan Ma'rib, ya. Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah menurunkan azab dan mencabut nikmatnya. Itu adalah balasan yang setimpal untuk orang-orang yang kafir. Jadi inti daripada kisah kehancuran kaum Saba ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk ya bangsa ini akan bernasib sama dengan bangsa Saba kalau orang-orangnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cabut kenikmatan yang telah Allah berikan kepada negeri ini, yang dulu katanya gemah ripah wah jinawe, tidak tahu sekarang masih apa tidak ini. Kalau betul ya mestinya hutangnya tidak sampai menumpuk seperti sekarang ini ya. Nah, itu barangkali nikmat-nikmat Allah telah banyak Allah cabut dari negeri ini, sehingga kita kaya dengan hutang. Ya, kekayaannya diambil oleh asing dan asing. Itulah kenyataannya. Barangkali ini harus jadi bahan kontemplasi perenungan buat kita bersama bangsa Indonesia. Selama ini barangkali kita kurang bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan negeri yang begitu subur, yang luar biasa, tetapi kita tidak pandai mengolahnya sehingga diambil oleh bangsa lain. Ya, makanya jangan sampai kita bernasib sama dengan yang dialami oleh bangsa Saba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siapakah Saba itu? Ya. Dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Jadi orang ini ingin tahu sebetulnya Saba itu apa atau siapa? Apakah dia nama suatu tempat ataukah nama seorang wanita? Nabi mengatakan
bahwa Saba itu laisa bi ardin wala mar'ah. Jadi Saba itu bukan nama suatu tempat, juga bukan nama seorang wanita. Walakinnahu rajulun, akan tetapi Saba itu nama seorang laki-laki walada asyratan, yang punya anak 10 minal arabi, dari bangsa Arab. Fatayamana sittatun, 6 diantaranya menempati negeri Yaman. Watasya'ama arba'atun, dan 4 yang lainnya menempati negeri Syam. Jadi nanti pada akhirnya ke-10 anak daripada Saba ini setelah mereka hancur, akhirnya mereka nyebar. Karena masing-masing sudah menjadi kabilah. Ya, 6 menempati Yaman, 4 menempati Syam. Itulah jawaban daripada Rasulullah tentang siapakah Saba itu. Nah, siapakah nama-nama daripada ke-10 anak Saba itu? Yang 6 adalah ini: Mazhij, Kindah, Al-Azad, Al-Asy'ariyun, Anmar, dan Himyar. Ini 6 anak daripada Saba yang nantinya masing-masing membentuk kabilah dan menempati negeri Yaman. Yang 4 adalah Laham, Juzam, Amilah, dan Ghassan. Ini juga nanti membentuk kabilah dan bertempat di negeri Syam. Dan berdasarkan literatur sejarah bahwa bangsa Saba ini punya sebutan sebagai Abdus Syam, hamba matahari, karena mereka menyembah matahari, bintang-bintang, dan benda-benda langit yang lainnya. Meskipun nanti kita jelaskan bahwa ketika negeri Saba ini dipimpin oleh Ratu Balqis, istri daripada Nabi Sulaiman, mereka beragama Islam. Tetapi pada akhirnya mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sempat memeluk agama Islam ketika diperintah oleh Ratu Balqis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kerajaan Saba ini mencapai masa kejayaannya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Itu puncak kejayaan daripada kerajaan Saba. Pada waktu itulah Ratu Balqis yang merupakan istri daripada Nabi Sulaiman, ya, hidup. Dan perlu kita ketahui bahwa Balqis termasuk keturunan daripada Saba. Ya, jadi Ratu Balqis termasuk keturunan dari bangsa Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba. Nah, dan pada waktu itulah dibangunlah bendungan super raksasa yang menjadikan negeri Saba negeri yang subur dan makmur. Wilayah kerajaan Saba ini sangat luas sekali, meliputi seluruh jazirah Arab bagian selatan, ya, Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Jadi wilayah kekuasaannya cukup luas, ya, kerajaan Saba ini. Dan kerajaan ini berpusat di Ma'rib. Jadi ibu kotanya namanya adalah Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Son'a. Son'a yang sekarang menjadi ibu kota daripada Yaman, ya. Dan pada akhirnya kerajaan Saba ini mengalami kehancurannya pada tahun 550 Masehi. Ya. Karena pada tahun 542 itu bendungan jebol, menenggelamkan semuanya. Kurang lebih 8 tahun betul-betul hancur total itu. Ya. Jadi hancur total itu pada tahun 550 Masehi. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, apa kehebatan daripada kaum Saba ini? Kerajaan Saba juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya.
Jadi mereka punya kekuatan tentara yang luar biasa. Ini dapat kita lihat ya dari firman Allah yang mengabadikan kisah Ratu Balqis ketika dia menanyakan bagaimana pendapat dari pejabat-pejabat yang ada di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Maka mereka mengatakan, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangzuri madza ta'murin. Qalu, ya, para pejabat dari Ratu Balqis mengatakan, nahnu ulu quwwah. Kami adalah orang-orang yang punya kekuatan, ya. Wa ulu ba'sin syadid, dan kami memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Wal amru ilaiki, dan keputusan ada di tanganmu wahai ratu. Fangduri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Jadi dari pernyataan para pejabat Ratu Balqis, nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid, ini menunjukkan bahwa kerajaan Saba ini punya tentara yang hebat, tentara yang kuat, ya, sehingga bisa melakukan ekspansi dan wilayah kekuasaannya sangat-sangat luas sekali. Bahkan diriwayatkan pada tahun 24 Masehi, tentara kerajaan Saba berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi. Ya. Yang pada saat itu dunia mengenalnya mempunyai tentara yang sangat-sangat luar biasa yang tidak terkalahkan, tetapi ternyata bisa dikalahkan oleh tentara daripada kerajaan Saba. Jadi intinya kerajaan Saba itu punya bala tentara yang hebat, yang sangat kuat sekali. Dan itu diantara kelebihan yang dimiliki oleh kerajaan Saba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kemakmuran daripada kaum Saba ini. Kerajaan Saba ini terkenal dengan hasil alamnya yang sangat melimpah karena kesuburan daripada alamnya. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ya, sungguh telah ada bagi negeri Saba di tempat kediaman mereka ayah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah berupa apa? Jannatani, mereka punya dua kebun, punya dua taman, ayyamini washimal, yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Seperti apakah kedua kebun itu? Jadi kedua kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara dua gunung Ma'rib. Ya, tanahnya sangat subur sehingga menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ya. Di sini ada riwayat, ya, yang mengatakan, ini sumbernya dari Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid, dua seorang tabi'in, menceritakan bahwa, nah ini menggambarkan tentang betapa subur dan makmurnya negeri Saba ini. Keduanya mengatakan apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar maka keranjang tersebut akan dipenuhi dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah itu. Bisa kita bayangkan? Orang masuk ke kebun dengan bawa keranjang di atas kepalanya tanpa dia memetik, keluar sudah penuh dengan buah-buahan. Bisa kita bayangkan? Tidak usah susah payah kita memetik. Asal masuk aja, keluar sudah penuh keranjangnya dengan berbagai macam buah-buahan. Kayaknya belum ada ya dimanapun kecuali di negeri Saba yang ada itu.
Dan hebat lagi kata Abdurrahman bin Zaid menambahkan, dia mengatakan bahwa di negeri Sabak itu tidak ada nyamuk. Ya. Tidak ada lalat. Tidak ada serangga, tidak ada kalajengking, tidak ada ular. Nikmat sekali itu. Jadi binatang-binatang pengganggu tidak ada di sana itu. Makanya negeri Sabak menjadi simbol negeri yang penuh dengan kemakmuran, luar biasa. Dan penyebutan dua kebun yang ada pada ayat di atas tadi, jannatani ayyamini wa shimal, ini tidak menunjukkan bahwa mereka hanya punya dua kebun. Sesungguhnya mereka punya banyak kebun. Bisa kita katakan dua itu adalah kebun yang paling besar, ya, yang ada di sebelah kanan dan kiri kerajaan Sabak. Yang di dalamnya tentu banyak kebun-kebun lain yang jumlahnya lebih banyak dan ukurannya lebih kecil dibanding kedua kebun itu. Jadi kedua kebun itu tidak untuk membatasi bahwa mereka hanya punya dua kebun saja, tidak. Jadi kedua kebun itulah kebun yang paling besar, yang tentunya di dalamnya banyak kebun-kebun lain yang ukurannya lebih kecil. Jadi itulah gambaran tentang bagaimana kondisi kebun, ya, dua taman atau dua kebun yang ada di negeri Sabak. Mengapa lembah itu bisa sangat subur? Ya, lembah itu menjadi sangat subur karena adanya bendungan, ya, di mana bendungan itu mereka beri nama Ma'rib, ya. Ada juga yang mengatakan namanya Arim. Ya, ada yang mengatakan namanya Ma'rib sama dengan nama ibu kotanya. Ada juga yang memberi nama Arim. Barangkali ini dikaitkan dengan ayat Sailal Arimi. Jadi banjir besar yang diakibatkan oleh jebolnya bendungan itu. Sehingga mereka memberi nama dengan nama bendungan Arim atau bendungan Ma'rib. Ukurannya berapa? Kalau ukuran kita sekarang ini ya bukan termasuk bendungan yang super raksasa, tapi pada zamannya itu bendungan yang paling besar itu. Panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter dengan tinggi atau kedalaman 16 meter. Kalau kita bandingkan dengan bendungan-bendungan sekarang ya tentunya tidak ada bandingannya, ya. Artinya belum seberapa lah. Tapi pada zamannya ini bendungan paling besar itu. Panjang 620 meter, lebarnya 60, tingginya 16 meter. Pada zamannya itu adalah bendungan yang paling besar. Dan bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Tentang siapa yang membangun bendungan ini, pertama ada yang mengatakan yang membangunnya adalah raja pertama daripada kerajaan Sabak, yaitu Sabak bin Yasjub bin Ya'rub bin Kohton. Itu yang pertama. Jadi yang membangun adalah raja pertama daripada kerajaan Sabak, Sabak bin Yasjub tadi. Tetapi ada juga sebagian mufassir yang mengatakan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Balqis. Karena pada waktu itu banyak terjadi pertikaian karena orang berebut untuk mendapatkan air. Ya, maka sebagai solusinya Ratu Balqis membangun bendungan itu untuk mengatasi terjadinya pertikaian. Ya, karena mereka berebut air untuk menyirami tanaman ataupun kebun mereka bertikai bahkan sampai saling membunuh itu. Akhirnya Ratu Balqis punya inisiatif membangun bendungan itu. Jadi di sini ada dua riwayat siapa yang membangun bendungan itu. Yang pertama mengatakan bahwa yang membangun adalah raja pertama daripada kerajaan Sabak, yaitu Sabak bin Yasjub.
Yang kedua adalah Ratu Balqis yang membangunnya. Nah, dengan adanya bendungan itu, maka kaum Sabak tidak perlu merasa takut akan persediaan air. Jadi mereka tidak pernah kekeringan. Mereka punya stok air yang melimpah untuk mengairi atau menyirami kebun-kebun mereka, sehingga kebun mereka betul-betul subur, ya, menghasilkan buah yang beraneka ragam. Atas nikmat Allah yang banyak ini, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Silahkan kalian makan dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kalian. Silahkan dinikmati, dimakan. Tetapi Allah mengingatkan washkurulah. Jangan lupa kamu juga harus bersyukur kepadanya. Jadi sudah diwanti-wanti, silahkan kalian menikmati rezeki Allah, tetapi jangan lupa untuk menunaikan syukurnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Maksud daripada negeri yang baik, baldatun thayyibatun adalah negeri yang baik hawa dan suhunya. Jadi punya udara yang enak pokoknya lah, ya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi udaranya betul-betul enak itu. Itu makna baldatun thayyibatun, ya. Negeri yang baik. Kemudian warabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Artinya Maha Pengampun bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa selama mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka punya tauhid, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, berikut pembahasan tentang kehancuran kaum Sabak. Ya. Sebelum Ratu Sabak masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Jadi sesembahan ataupun Tuhan mereka adalah matahari dan juga bintang-bintang. Dan setelah beliau masuk Islam, maka kaumnya juga ikut masuk Islam. Ya. Jadi awalnya mereka menyembah matahari dan bintang-bintang. Kemudian ratu mereka, Ratu Balqis, setelah menerima dakwah daripada Nabi Sulaiman, menyatakan diri masuk dalam agama Islam, maka otomatis rakyatnya juga masuk Islam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak dalam keadaan bertauhid kepada Allah hingga akhirnya kembali mereka ke agama nenek moyang mereka. Mungkin setelah meninggalnya Ratu Balqis, akhirnya mereka kembali murtad. Ya, kembali ke agama nenek moyang mereka, yaitu yang menyembah matahari dan bintang-bintang. Bahkan diriwayatkan Allah sampai mengutus 13 rasul kepada mereka. Tetapi tidak mempan itu, tidak bisa mengembalikan mereka kepada Islam. Sampai diutus 13 rasul untuk ngajak mereka kembali ke Islam, tetapi mereka tolak. Sehingga Allah mengazab mereka. Fa'aradu, ya, maka mereka berpaling. Mereka berpaling dari Allah, maka balasannya apa? Fa'arsalna alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka, kepada penduduk negeri Sabak, sailal arimi, banjir yang sangat besar. Kalau di kita mungkin ya semacam tsunami lah begitu, tapi sumbernya dari jebolnya bendungan itu, bukan dari air laut. Ya. Nah, apa yang menyebabkan jebolnya bendungan itu? Ada yang mengatakan bahwa penyebab jebolnya bendungan itu adalah sesuatu yang kelihatannya remeh.
Yaitu apa? Allah mengirim seekor tikus yang besar, yang ukurannya lebih besar daripada kucing. Ya. Kalau Behirok itu ya masih kecil ya, karena ini tikus besar tapi ukurannya lebih besar daripada kucing, yang menggerogoti dinding bendungan itu sampai akhirnya jebol dan menenggelamkan mereka itu. Ya, jadi Allah perintahkan kepada salah satu makhluknya, ya, seekor tikus besar untuk menggerogoti dinding bendungan sampai akhirnya jebol. Tetapi ada juga pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa penyebabnya adalah sering terjadinya perang saudara di antara mereka. Karena mereka sibuk berperang, akhirnya lupa untuk ngurus bendungannya. Karena dimakan usia, tidak pernah diperbaiki, akhirnya jebol. Itu pendapat yang lainnya, bukan karena digerogoti oleh seekor tikus besar itu. Artinya kurang mendapatkan perawatan, ya, karena mereka sibuk melakukan perang saudara di antara mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ulah daripada musuh-musuh kerajaan Sabak. Karena kerajaan Sabak, kerajaan yang besar, punya tentara yang hebat, otomatis banyak melakukan ekspansi, perluasan wilayah, otomatis banyak musuhnya. Sehingga musuhnya itu berusaha bagaimana caranya untuk menghancurkan negeri Sabak. Kerajaan Sabak yang telah menghancurkan kerajaan mereka, sehingga mereka membuat makar bagaimana caranya, ya dengan cara menjebolkan bendungan mereka sehingga mereka semuanya tenggelam dengan jebolnya bendungan itu. Jadi itulah beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab jebolnya bendungan itu. Nah, kehancuran bendungan Ma'rib itu terjadi pada tahun ini 542 Masehi. Tadi saya katakan 8 tahun berikutnya betul-betul hancur itu. Ya, karena hancur total itu pada tahun 550 Masehi. Itu kerajaan Sabak betul-betul mengalami kehancuran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana keadaan kaum Sabak setelah hancurnya bendungan Ma'rib? Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'rib dengan firman-Nya, wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sadrin qalil. Jadi setelah mereka dihancurkan dengan banjir yang besar itulah, maka Allah ganti kedua kebun mereka yang sebelumnya subur dengan dua kebun yang ditumbuhi. Pertama, pepohonan yang berbuah pahit. Ada yang mengatakan maksudnya adalah pohon arok, pohon yang batangnya biasa digunakan untuk siwakan itu buahnya pahit. Ada yang mengatakan itu, yang dimaksud dengan pohon yang berbuah pahit itu adalah pohon arok, ya, yang batangnya biasanya digunakan untuk bersiwak. Kemudian aslin, ya, tadi saya katakan apa? Tamarik, yang bentuknya semacam cemara. Kemudian sedikit daripada pohon bidara. Jadi semuanya itu ya boleh dikatakan tidak ada manfaatnya. Ya, ada yang berbuah tapi pahit. Kemudian tamarik sama sidr tidak punya buah. Kemudian batang pohonnya juga tidak bisa dimanfaatkan. Jadi Allah ganti kedua taman mereka yang subur dengan taman yang tidak subur, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini keterangannya di sini ya. Sudah saya jelaskan ini. Ya. Pohon berbuah pahit adalah pohon siwak. Sementara pohon asal adalah pohon tamarik. Sidr adalah pohon bidara. Jadi kehancuran total
daripada kerajaan Sabak adalah pada tahun 550 Masehi. 8 tahun setelah jebolnya bendungan Ma'rib tadi. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Setelah negeri mereka hancur, maka mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. Ya. Nah ini, 6 kabilah dari kaum Sabak berpencar ke Yaman, 4 yang lainnya berpencar ke Syam. Berarti ini sama dengan yang dijelaskan oleh Nabi itu. Ya. Jadi Sabak bin Yasyub punya 10 anak, 6 pada akhirnya tinggal di Yaman membentuk kabilah, dan 4 yang lainnya bertinggal di negeri Syam juga membentuk kabilah. Ya. Dalam hal ini Allah mengingatkan, zalika jazainahum bima kafaru. Ya. Yang demikian itu kami balas mereka disebabkan oleh kekafiran mereka. Karena mereka kufur kepada Allah, juga kufur nikmat, akhirnya Allah hancurkan mereka. Wahal nujazi ilal kafur, dan kami tidak akan membalas menghancurkan kecuali orang-orang yang sangat kafir. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Sabak. Ini juga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 sampai 113, wa daraballahu mathalan, dan Allah memberikan sebuah mathal, sebuah perumpamaan, qaryah, ya, sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnah. Dahulunya negeri itu adalah negeri yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki mereka datang rogodan, dengan melimpah ruah, min kulli makan, dari semua tempat. Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, disebabkan oleh apa yang telah mereka perbuat. Jadi ini akibat daripada kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh. Ya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri, fakadzabuh, lalu mereka mendustakannya. Sampai 13 rasul Allah utus kepada penduduk negeri Sabak, tetapi fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Fa akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun, maka mereka diazab oleh Allah karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik, sekarang kita bacakan kesimpulan, ya, kesimpulan daripada kisah negeri Sabak ini. Yang pertama, Sabak adalah nama seorang laki-laki, ya. Jadi bukan nama tempat, juga bukan nama seorang wanita, nama seorang laki-laki yang kaum Sabak menisbatkan dirinya kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, karena memiliki bendungan yang sangat besar dan kebun-kebun yang sangat luas, kerajaan Sabak menjadi sangat makmur dan memiliki bala tentara yang sangat kuat. Jadi negerinya subur, makmur, juga punya bala tentara yang kuat. Itulah yang menjadikan mereka hebat. Kaum Sabak selama beberapa lama sempat bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika mereka dipimpin oleh Ratu Balqis, ya, istri daripada Nabi Sulaiman. Sepeninggalnya Ratu Balqis, mereka kembali murtad, kembali ke agama nenek moyang mereka dengan menyembah matahari dan bintang-bintang. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali menyembah matahari dan bintang-bintang, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya dengan menghancurkan bendungan Ma'rib yang mereka buat, ya, sehingga mereka tenggelam oleh banjir besar dikarenakan jebolnya bendungan Ma'rib itu. Yang kelima, dengan azab
yang Allah Azza wa Jalla turunkan itu, hancurlah semua kebun yang mereka banggakan selama beratus-ratus tahun. Dan Allah Azza wa Jalla gantikan dengan kebun-kebun yang tidak berarti. Ya. Karena yang tumbuh pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah. Kalaupun menghasilkan buah, buahnya adalah pahit. Ya. Ditambah dengan pohon asal dan pohon bidara yang kurang berarti buat mereka. Yang keenam, kaum Sabak tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti itu sehingga mengakibatkan hancurnya kerajaan mereka dan berpencar 10 kabilah kaum Sabak di daerah Yaman dan Syam. Ya, 6 ke Yaman cari tempat baru untuk hidup mereka, sementara 4 yang lainnya mencari hidup di negeri Syam. Yang terakhir, yang ketujuh, ini semua adalah balasan bagi orang yang sangat kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mensyukuri nikmatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali inilah yang harus menjadi bahan kontemplasi perenungan buat kita bersama, akan pentingnya kita mensyukuri setiap nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Ya, karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah bisa cabut nikmat itu dari kita dan Allah bisa menghancurkannya. Ya. Maka sekecil apapun nikmat itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah akan lebih menambah nikmatnya lagi kepada kita bersama sebagaimana yang Allah janjikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa raddatah ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.